Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eduardo dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 2375838. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode bahasa pemrograman Python di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hello name. Hello name itu kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama hello name yang mengambil satu parameter yaitu name. Di dalam variabel A, kita menggunakan operator plus untuk menggabungkan string hello dengan parameter name. Yang ketiga, lalu kita tambahkan tanda seru di akhirnya. Terakhir kita return variabel A sebagai hasil dan fungsi. Yang kedua ada pre/6, Pre/6 ini kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama pre/6 yang mengambil satu parameter yaitu nums yang merupakan array bilangan bulat. Di dalam fungsi itu kita menggunakan sebuah kondisi if untuk memeriksa apakah elemen pertama nums itu 0. Sedangkan dengan 6 yaitu apakah elemen terakhir nums buka kurung kurawal min 1 sama dengan 6. Jika salah satu dari kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka kita mengembalikan true yang menunjukkan bahwa angka 6 muncul di bagian pertama atau terakhir di array. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, kita mengembalikan false, menunjukkan bahwa angka 6 tidak muncul di bagian pertama atau terakhir di array. Yang ketiga, ada near 100. Fungsi near 100 ini adalah menerima suatu parameter yaitu bilangan bulat yang akan diperiksa apakah berada di dalam jarak 10 satuan dari 100 atau 200. Di dalam fungsi kita menggunakan ekspresi abs 100 min n seperti di contoh ini. Saya kurang paham untuk menjelaskannya. Untuk melakukan perbandingan, ekspresi pertama tanda petik buka kurung abs buka kurung lagi 100 min n tutup kurung. Setelah itu kurang dari sama dengan 10 tutup kurung tanda petik. Memeriksa apakah selisih antara 100 dan n kurang dari atau sama dengan 10. Ekspor kedua adalah tanda petik buka kurung abs buka kurung 200 min n tutup kurung kurang dari 10 tutup kurung tanda petik. Memeriksa apakah selisih antara 200 dan n kurang dari atau sama dengan 10. Kita menggunakan fungsi abs num ini untuk menghitung nilai absolut dari num sehingga selisih antara n dan 100 atau 200 akan selalu positif. Yang kelima itu operasi OR digunakan untuk memeriksa apakah salah satu dari kedua ekspresi tersebut benar, yaitu n berada di dalam jarak 10 satuan dari 100 atau 200. Jika salah satu dari kedua ekspresi tersebut benar, maka fungsi mengembalikan true. Jika keduanya salah, maka fungsi akan mengembalikan false. Nah, yang keempat itu adalah string bits. String bits ini menganalisis string result sebagai string kosong seperti ini yang akan digunakan untuk mengumpulkan karakter-karakter yang dipilih. Dalam fungsi kita menggunakan perulangan for
untuk melakukan interaksi pada setiap karakter dalam string S atau str. Variabel I digunakan sebagai indeks karakter saat ini. Di dalam perulangan kita menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah I adalah indeks genap atau bukan. Kita memeriksa apakah I di bagian 2 menghasilkan sisa 0. Seperti ini. Jika iya, apakah karakter dengan indeks I adalah karakter yang akan kita sertakan dalam hasil. Dalam setiap interaksi, jika indeks I adalah indeks genap, kita menambahkan karakter tersebut ke dalam string result. Setelah semua interaksi selesai, result akan berisi karakter-karakter yang dipilih. Setiap karakter kedua dimulai dari karakter pertama. Nah, yang terakhir itu adalah front themes. Front theme berfungsi sebagai menerima parameter yaitu string str yang akan diulangi dan bilangan bulat non negatif n yang menentukan berapa kali font dari string str akan diulangi. Dalam fungsi kita menganalisis font length dengan nilai 3 yang merupakan panjang maksimum yang diizinkan untuk font sesuai dengan petunjuk dalam soal. Selanjutnya kita menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah panjang string str lebih kecil dari front length. Jika iya, maka front length diperbarui menjadi panjang sebenarnya dari string str. Ini memastikan bahwa front tidak melebihi panjang string asli. Setelah menghitung panjang maksimum front length, kita mengambil substring pertama front sepanjang panjang maksimum yang telah dihitung menggunakan operasi slincing. Seperti ini. Setelah itu kami kemudian menganalisis string result sebagai string kosong seperti ini yang akan digunakan untuk mengumpulkan hasil akhir. Selanjutnya, kita menggunakan perulangan for dengan range n untuk melakukan interaksi sebanyaknya kali dalam setiap interaksi. Kita menambahkan front ke dalam string result. Setelah semua interaksi selesai, result akan berisi string yang merupakan n salinan dari front. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.